Berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Berita Terkini, dan kali ini saya akan mewawancarai Dr. Ide Bagus Fajar. Beliau adalah Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia untuk daerah Bali. Dan kita akan sedikit mengulas atau meminta pendapat beliau tentang kondisi penanganan COVID di Bali, terutama tentang bagaimana perlunya ketersediaan kamar atau bed yang cukup. Karena kita baru saja mendengar kabar misalnya ada tukang sun yang positif COVID ternyata harus dipulangkan. Nah, bagaimana sebenarnya pemerintah Bali dalam konteks ini dari pandangan manajemen rumah sakit untuk menyiapkan berbagai macam perangkat yang ada, walaupun sudah bekerja selama ini, tapi tentu harus ada sedikit mungkin tambahan masukan yang akan diberikan. Dan kita langsung sapa Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Ya, Dok, mungkin langsung kita karena kan kemarin ada kasus nih, seolah-olah kok tidak siap gitu ya, Dok, rumah sakit ini jumlah bednya dan segala macam. Ini mungkin dokter bisa memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Bali atau gugus tugas dari penanganan COVID ini, apa yang harus dilakukan supaya hal serupa tidak terjadi misalnya. Saya ingat waktu wawancara Merah Putih kan, saya bilang minimal 100 tempat tidur kan. Nah, sekarang kan terbukti bahwa kebutuhannya semakin besar ini. Terus, ya. Sekarang memang semua harus dipercepat. Memang saya lihat memang pemerintah juga sudah berusaha mempercepat, tapi kayaknya kita harus kejar-kejaran dengan COVID ini, karena seperti prediksi para ahli ini kan ini belum mencapai puncak. Sampai puncak, apalagi beberapa PMI kan terbukti positif. Ya, bukan tidak mungkin puncaknya memang belum ini. Nanti takutnya saya bulan depan kebutuhan tempat tidur meningkat lagi. Jadi kita harus sama-sama masyarakat, pemerintah saling mengisi nih, di mana letak kekurangannya, kita saling terbuka. Mudah-mudahan dari pihak masyarakat bisa membantu yang bisa dibantu. Karena saya lihat masyarakat masih fokusnya kepada masker, baju, dan lain sebagainya, padahal masih ada celah bantuan yang lain, misalnya alat medis yang sederhana, misalnya tensi, alat suntik sekali pakai, misalnya segala macam yang tidak besar sekali biayanya, masih memungkinkan masyarakat untuk memberikan bantuan. Masyarakat bisa berpartisipasi. Yang penting ada keterbukaan, apa yang dibutuhkan. Iya, itu yang kita harapkan, ada terbuka. Oh, sekarang rumah sakit rujukan ini yang paling perlu apa, misalnya monitor. Nah, mungkin masyarakat bisa urunan untuk satu monitor kan bisa dipakai jangka panjang, sehingga saya pun ya kurang sependapat kalau kita sekarang mengumbar nasi untuk ojol. Andai kata itu misalnya disimpan untuk membeli berapa biji tensimeter, kan tentu panjang masa pakai kita pakai kan, jadi kita lebih ada manfaatnya. Karena selama ini kan sumbangan belum menyentuh yang seperti itu yang saya lihat. Yang paling sering itu tentu ya masker kemudian baju pengaman, itu aja yang paling sering. Ya, Dok, kalau itu kan mungkin masyarakat tentang partisipasinya. Kemudian berkaitan dengan pemerintah Provinsi Bali, perlu tidak menambah lagi kapasitas tempat tidur yang sekarang sudah ditambah lagi, bisa ditambah, apakah perlu ditambah lagi, Dok? Kalau kita lihat negara lain kan semua nambah nih, termasuk Indonesia saja. Wisma Atlet itu sampai ribuan kan tempat tidurnya. Artinya apa? Presiden Jokowi kan sudah menyiapkan untuk kemungkinan terburuk kan? Ya. Nah, kita harus berpikir skenario terburuk. Jangan gembira dulu dengan ada berita bahwa ketahanan orang Bali terhadap kebal COVID. Rasanya belumlah kita melihat suatu suku itu benar-benar kebal terhadap COVID. Sekarang tergantung gerak langkah kita, siapa cepat COVID atau kita yang lebih cepat, itu saja. Jadi jangan terpesona dengan pendapat-pendapat seperti itu. Langkah baiknya kita bikin aja melebihi kapasitas. Kenapa? Merubah tempat tidur yang rumit menjadi sederhana kan lebih gampang dibandingkan kamar kosong dijadikan suatu ICU, kan lebih sulit. Kadang kan kalau sebelumnya ICU kita jadikan kamar perawatan biasa kan mudah. Jadi kalau lebih baik siapkan ICU lebih banyak, siapkan tempat tidur perawatan lebih banyak, nantinya pasti akan berguna. Kalau menurut dokter berapa kira-kira yang harus kita butuhkan, Dok? Karena ini kan 100. 100 apakah cukup? Sekarang kan belum sampai 100, Dok? Belum sampai 100. Tapi kan minimal 100 dulu lah. 100 dulu ya, Dok? Karena kan kita juga tahu untuk memproses pembiayaan kan perlu persetujuan, walaupun
Presiden kan sudah jelas menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada saat COVID ini. Nah, jadi ya tetap bertahap, tapi progresnya itu tentu masyarakat sangat tunggu-tunggu, jangan sampai terlambat, Dok, ya? Terlambat seperti kemarin tukang sun nggak dapat tempat tidur kan, jadi malah menimbulkan ketakutan masyarakat bahwa ini tempat tidurnya nggak cukup nih di Bali, jangan sampai seperti itu muncul, tambah panik nanti masyarakat. Lebih baik kita siapkan secepat-cepatnya, kemudian menurut saya berani kok kita publikasikan, misalnya di rumah sakit rujukan ini kapasitasnya segini, rumah sakit sudah terisi berapa, kosong. Nah, toh juga BPJS online kan juga harus menyebutkan kamar. Ya, memang dalam kasus COVID ini BPJS bukan sebagai penanggung, dia hanya sebagai verifikator aja, ya. Karena negara sudah menanggung. Itu sudah menanggung. Gitu. Baik, intinya bahwa dokter ingin menyarankan pada pemerintah, terutama Provinsi Bali untuk segera. Ini serius ya, Dok, ya? Harus menambah kapasitas ini ya, menambah terus bila gitu, perlu dilaporkan harian. Sekarang jumlah tempat tidur seluruh Bali misalnya dari 80 meningkat menjadi 90, jangan hanya kasusnya saja. Karena saya pikir ada tempat tidur lebih baik. Karena nanti anggaplah periode kasus COVID berlalu, masih bisa kok dimanfaatkan untuk yang lain. Artinya tidak akan menjadi barang yang sia-sia. Tidak akan sia-sia, saya rasa. Jadi juga untuk masyarakat. Nah, apalagi sekarang RSPTN kan fokusnya sebagai rumah sakit infeksi salah satunya, unggulannya. Langkah baiknya dia punya tempat tidur untuk kasus infeksi lebih banyak. Oke, terima kasih, Dok, atas waktunya, karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah Provinsi Bali, terutama dalam penyediaan fasilitas tadi penanganan, sehingga 100 lah misalnya dipenuhi, kalau bisa bertambah lagi gitu, Dok, ya, supaya lebih aman lah masyarakat gitu ya. Tidak ada lagi cerita pasien ditolak gitu ya, Dok. Oke, terima kasih, Dok, dan demikian berita terkini bersama Dr. Fajar, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia untuk daerah Bali. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di berita terkini berikut.